yang baik. Nah, ini di judul, ini sudah saya tunjukkan ya, ini tidak termasuk prinsip presentasi yang baik karena prinsip ini kepotong, prinsip seperti ini. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana prinsip presentasi yang baik. Oke. Nah, ini 6 prinsip presentasi yang baik. Itu yang pertama, yaitu sederhana ya. Lalu visual, kontras, pengulangan, penjajaran, dan prinsip kedekatan. Nah, ini sederhana yang dimaksud itu seperti apa, visual yang dimaksud itu seperti apa, kontras yang dimaksud itu seperti apa, pengulangan yang dimaksud itu seperti apa, penjajaran yang dimaksud seperti apa, dan yang terakhir itu prinsip kedekatan itu seperti apa, akan kami bahas satu persatu. Nah, Oke, sederhana ya. Ini yang prinsip presentasi yang pertama. Nah, sederhana di sini, slide sederhana itu adalah slide yang memiliki teks ringkas, tidak ada bullet point, satu slide, satu pesan. Nah, kalau misalkan ada bullet point, seperti tadi di slide yang kedua ini kan bullet point, ya Bapak Ibu, ya, ada 6 ini. Nah, ini tidak di bulletnya ini itu tidak terus ada kalimat yang panjang sehingga menutupi antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang berikutnya. Kayak gitu. Jadi tingkat keterbacaannya itu juga akan terbatas. Itu tidak merupakan prinsip dari presentasi yang baik. Nah, di sini ya, sederhana itu adalah slide memiliki teks ringkas, tidak ada bullet, ini tadi yang sudah saya bahas, sama satu slide, satu pesan. Nah, ini, satu slide, satu pesan, kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan slide-nya itu memang mungkin hanya menampilkan gambar, hanya menampilkan teks, kayak gitu, nah, dari Bapak Ibu semua nanti yang bisa menjelaskan. Misal, contoh, di sini saya akan mengangkat materi yang misal saya ajarkan gitu, desain grafis kayak gitu. Misal di sini saya hanya menampilkan apa itu namanya gambar atau rectangle kotak seperti ini yang warnanya merah dan seperti itu. Nah, di sini saya hanya menulis teks sederhana bahwa filosofi warna merah itu apa-apa misalkan kayak gitu kan. Nah, itu dari si yang mempresentasikan nanti bisa menjelaskan ke peserta didik atau ke audiens. Seperti itu. Nah, selanjutnya visual. Ini, visual itu memang penting. Ya. Slide adalah media visual, artinya slide yang baik harus menggunakan tampilan visual yang baik dan komunikatif. Seperti itu. Jadi misalkan ya, contoh di sini, ini ada visualnya yang memang menggambarkan dari slide-nya itu sendiri, seperti itu. Oke, ini dari kemarin pesertanya kreatif ya. Selalu senang coret-coret. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini jadi visual itu mendukung ya. Itu termasuk juga misalkan di sini background-nya warna biru. Nah, ini apa itu namanya warna tulisan, ini putih atau abu-abu kayak gitu. Jadi tingkat keterbacaannya itu jelas. Visualisasinya itu juga jelas ditampilkan ke peserta didik atau audiens. Selanjutnya, prinsip selanjutnya, ini kontras. Nah, ini tadi yang saya bahas tadi waktu di awal ya. Kontras, menerapkan prinsip kontras berarti Anda menciptakan perbedaan antara elemen dalam slide presentasi. Misal, contoh, kalau ini kan background-nya kan warna putih ya Bapak Ibu ya. Terus image yang dimasukkan atau gambar yang dimasukkan warnanya putih juga, itu kan akan hilang kan, nggak terbaca, tidak terlihat. Nah, itu yang dimaksud dengan kontras di sini. Jadi, misal tadi saya contohkan materi saya desain grafis kayak gitu, saya mengangkat di sini saya tampilkan rectangle atau apa itu namanya lingkaran kayak gitu yang warnanya putih. Nah, di sini saya jelaskan, terus juga tulisannya itu juga warna putih. Nah, itu tidak merupakan prinsip presentasi yang baik. Atau mungkin warna yang mendekati warna putih. Kayak gitu. Warna krem dan lain sebagainya. Sedangkan background-nya juga putih. Kayak gitu. Itu tidak bagus. Oke.
Selanjutnya, ini pengulangan ya. Pengulangan di sini itu prinsip pengulangan berarti menggunakan elemen yang sama untuk beberapa slide atau keseluruhan slide presentasi. Nah, pengulangan di sini itu bermacam-macam Bapak Ibu, bisa animasinya diulang-ulang antara slide yang satu dengan slide yang berikutnya, tidak terlalu banyak presentasi yang dihadirkan seperti itu. Animasinya itu selalu sama, itu juga bisa dimaksud dengan pengulangan. Atau gambar ya, tapi kalau gambar pasti lebih variatif. Mau ditampilkan seperti apa kayak gitu itu pasti lebih variatif kayak gitu. Lalu jenis tulisan. Nah, ini misalkan tadi kalau Bapak Ibu jeli melihat gitu kan dari awal gitu. Jenis tulisannya ini kan hampir sama semua ya. Bukan hampir sama, malah memang sama semua antara slide ke-1 yang ini misalkan ini di slide ke-5 sama slide ke-6 itu jenis tulisannya juga sama kayak gitu. Nah, itu termasuk dengan pengulangan juga. Terus pemilihan font itu juga penting ya. Pemilihan font itu dia masuknya ke visual kayak gitu. Jadi font-font yang mungkin kayak ada, kalau jenis fontnya kalau saya menyebut sih namanya lobster misalkan kayak gitu. Itu tingkat keterbacaannya itu bisa kurang, lah itu juga tidak bagus untuk presentasi. Nah, nanti di Canva itu banyak sekali font-font, apalagi kalau misalkan kemarin Bapak Ibu itu sudah berhasil mendaftar Canva yang for education, jadi bisa manfaatkan font-font premium juga kayak gitu. Itu pilihannya amat sangat banyak. Tapi karena pilihannya banyak, nanti Bapak Ibu jangan sampai milih fontnya terlalu lama ya. Pengen ini kayak gitu dan malah tidak terbaca kayak gitu. Oke, nah ini penjajaran. Penjajaran ini, inti dari prinsip penjajaran adalah bagaimana menempatkan setiap elemen dalam slide saling terhubung satu sama lain, sehingga slide menjadi harmonis. Nah, ini bisa kami perlihatkan di slide ke-1, slide kedua. Nah, ini jarak antara balet ya, antara balet tulisan ini sama ini itu sama, sampai ke bawah, itu sama semua. Ini ya dimaksud dengan penjajaran di sini. Nah, itu. Jadi diatur dan nanti di Canva itu juga kalau misalkan kita geser kayak gitu, itu ada kayak semacam garis bantu. Ada semacam garis bantu jadi nanti memudahkan. Oh, sebentar. Nah, ini penjajaran ya. Nah, ini kenapa kok perlu penjajaran? Ini slide-nya itu menjadi lebih harmonis, lebih enak dipandang lah kayak gitu. Begitu. Oke. Nah, yang terakhir ini prinsip terakhir ya. Prinsip kedekatan. Prinsip kedekatan adalah cara mengelompokkan atau mengorganisasi item-item yang terkait dengan cara mendekatkan mereka sehingga item-item terkait menjadi enak dipandang sebagai satu kesatuan. Seperti itu. Nah, tadi dari awal Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan membuat slide yang baik itu seperti apa gitu. Nah, tinggal nanti kita praktekkan kayak gitu. Oke. Saya stop share terlebih dahulu. Nah, langsung masuk ke materinya ya Bapak Ibu ya. Saya share screen lagi. Nah, Bapak Ibu biar bisa langsung praktek juga, mungkin sekarang Bapak Ibu bisa login dulu ke Canva-nya masing-masing kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan memang diberikan tugas di pertemuan kedua, itu begitu ini materi selesai, slide-nya Bapak Ibu juga sudah selesai, tinggal dikumpulkan. Kayak gitu. Oke, izinkan saya untuk share screen lagi, Bapak Ibu. Mbak Fani sudah tampil ya ini ya? Kalau di saya sedang loading, Bapak. Oh ya. Oke. Nah, oke, mungkin ini sudah tampil di Bapak Ibu semua ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar presentasi. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan yang di sini settingannya bahasa Indonesia ya, saya akan pelan-pelan ini.
yang settingannya bahasa Indonesia, silahkan klik ini. Ini mungkin namanya presentasi di situ, di tempatnya Bapak Ibu. Nah, kalau yang menggunakan settingan bahasa Inggris, di sini tulisannya presentation. Nah, ini bisa diklik di sini, presentation. Nah, kayak gini. Nah, lalu kita pilih yang ini, presentation ini atau presentasi, dalam kurung di sini 16:9 itu rasionya ya. Rasionya 16:9 karena di sini pilihannya macam-macam ya, ada yang mobile first presentation, ada yang presentation 4:3, dan lain-lain kayak gitu. Nah, kita pilih yang ini, presentation, aspek rasionya 16:9. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, ini blank presentation ya. Terus kalau misalkan Bapak Ibu ingin memilih template yang sudah disiapkan seperti itu Bapak Ibu di sini bisa langsung diarahkan kemana gitu, ke sini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu yang menggunakan Canva-nya itu yang free, bukan yang for education, itu yang pasti gunakan yang tidak ada tanda ininya, tanda apa itu mahkota. Kayak gitu. Kalau di sini secara otomatis kalau yang for education di sini udah ada tandanya edu seperti ini. Ini aslinya berbayar atau pro, tapi bisa digunakan untuk yang Canva for education. Kayak gitu. Nah, ini kalau mau milih template, misalkan di sini saya pilih yang ini misalkan. Sebentar. Nah, yang ini saja misalkan ya. Ini, saya klik seperti ini. Itu kalau misalkan kita mau menggunakan template-nya ini, itu posisi ini di slide pertama, itu tinggal di plus. Nah, kayak gitu. Itu otomatis akan masuk, nanti bisa langsung di, apa itu namanya, ganti ini tulisannya. Nah, atau misalkan, wah kok jelek ya, nggak suka saya kalau misalkan tampilannya seperti ini, gitu kan. Ini Bapak Ibu klik saja kembali ke template ini di sini. Nah, template seperti ini. Ini masih posisi di slide yang ke-1. Karena kita mau ganti slide yang satu ini. Kita mau ganti slide yang satu ini. Nah, ini misalkan kita ganti yang ini misalkan. Kayak gitu. Ini Bapak Ibu nggak harus sama ya, nggak harus sama dengan apa yang saya pilih gitu kan. Itu monggo terserah mau pilih template yang mana kayak gitu. Atau misalkan ini saya hapus ya, saya hapus. Bapak Ibu di sini sudah ada background sendiri itu juga bisa. Kayak gitulah. Cara menambahkan background-nya seperti apa nanti akan kita bahas ya. Nah, ini saya milih untuk apa namanya? Slide-nya terlebih dahulu. Nah, saya pakai yang ini saja. Nah, oke. Ini misalkan mau saya taruh di slide pertama, ini tinggal saya klik plus seperti ini. Nah, ini langsung bisa kita ganti. Kayak gitu. Misalkan di sini saya tulis membuat presentasi. Kayak gini. Nah, ini di Canva ini ada macam-macam apa itu penamaan ya. Yang ini namanya heading kayak gitu. Ini namanya subheading dan ini itu masuknya juga subheading. Nah, kalau misalkan kita masukkan font baru gitu, ini saya hapus semua misalkan ya. Ini saya hapus, ini juga saya hapus. Tinggal diklik nanti sudah terpilih, tinggal di delete seperti itu. Nah, untuk ngasih teks Bapak Ibu tinggal pilih yang bagian teks ini. Bagian teks seperti ini. Nah, ini ada add heading, ada add subheading, ada add little bit of body text. Nah, ini akan beda-beda susunannya. Nah, add heading itu kayak semacam judul. Kayak gitu. Nah, ini misalkan ya. Ini saya klik add heading seperti ini. Terus misal ini kita pilih dulu. Kita klik 2 kali bisa. Kalau Bapak Ibu yang menggunakan handphone, untuk Canva-nya itu cukup di tap sekali saja. Tap sekali nanti udah otomatis kursor seperti ini, tinggal di ketik di keyboard-nya, di smartphone Bapak Ibu semua. Nah, ini misalkan saya masukkan workshop membuat konten pembelajaran.
Nah, seperti ini. Ini mau dipindah, ini ada kayak tanda plus seperti ini, Bapak Ibu. Ini tinggal kita geser, kita taruh di sini. Nah, ini kan ada kayak garis-garis pink ini kan. Nah, di layar Bapak Ibu terlihat tidak ya? Nah, ini ada kayak semacam garis-garis pink seperti ini. Nah, tadi yang saya maksud dengan garis bantu. Nah, terus kalau misalkan ini mau diperbesar tulisannya, itu cukup ini. Tambah plus di sini, atau langsung ketik di sini, mau klik di sini, mau di berapa besar untuk tulisannya. Kayak gitu. Ini saya kembalikan ya. Nah, ini. Atau misalkan mau diperbesar gitu dikit-dikit, kira-kiranya cukup gitu kan. Nah, ini kita klik plus sedikit diulang-ulang kayak gitu. Nah, sampai seperti ini. Nah, itu oh, ini kayaknya kok sudah cukup misalkan seperti itu kan. Nah, ini sudah begitu. Nah, untuk presentasi juga misal seperti ini kan apa namanya? Antara garis tepi yang ini sama yang ini itu kan agak terlalu dekat ya. Nah, ini jadi lebih baik di sini kita enter saja. Seperti ini. Nah, terus kalau misalkan ini posisinya itu kan center ya, atau alignment di sini. Itu center. Ini kalau misalkan Bapak Ibu mau di rata kiri, kayak gitu, atau rata kanan, seperti itu tinggal klik saja seperti ini. Nah, kita blok, terus kita klik. Nah, ini langsung berubah-berubah. Nah, ini center kanan-kiri. Nah, ini yang ke center ke kanan. Nah, ini center di tengah, kayak gitu. Itu tinggal diklik-klik-klik. Kalau misalkan teman-teman menggunakan PowerPoint kayak gitu kan, ada di sini kan ada pilihannya ya, ada Justify, ada apa, kayak gitu kan. Nah, kalau di Canva ini, itu harus kita klik seperti apa yang kita inginkan, kayak gitu. Nah, lalu font, kalau misalkan kita mau menggunakan font, mengganti font, itu tinggal klik saja di sini. Klik di sini, nah mau gunakan yang mana? Nah ini font andalan saya itu ini, Lake Spartan, ini yang selalu sering saya gunakan, ini sama ini, kayak gitu. Ini kalau misalkan Bapak Ibu mau nyari font yang jenisnya ini, tinggal diklik saja di sini, League. Nah ini, Lake Spartan, kayak gitu, tinggal kita klik saja, klik, dia otomatis akan berubah. Nah ini, fontnya sudah berubah, kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan ya, misalkan kita mau menambah teks lagi ya, ini sudah tambah teks lagi, ini pilih ke teks ini lagi, add subheading. Nah, nanti akan muncul di sini, kayak gitu. Kalau misalkan kita klik add little body, nah itu dia akan muncul di sini. Nah, ini biasanya itu kayak dijadikan kayak apa namanya, ini dibuat oleh siapa atau siapa lah itu kayak gitu. Tapi saya nggak mau menggunakan yang add little body ini. Jadi yang ini saya delete. Nah, yang ini terus misalkan kita tulis ya, untuk menunjang pembelajaran. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa silahkan disiapkan juga untuk materinya, materi yang Bapak Ibu ajarkan di kelas Bapak Ibu semua, seperti itu. Jadi biar sekalian nanti bisa digunakan untuk mengajar. Nah, ini saya pilih fontnya lagi ya. Nah, ini oke. Nah, ini sudah berubah. Ini juga bisa kita geser, Bapak Ibu. Bisa kita geser misalkan seperti ini. Nah, ini ada garis bantu itu ada kayak ping-ping seperti itu. Kalau misalkan kita geser ke sini sembarang kayak gitu, itu garis bantunya hilang. Itu tandanya tidak sejajar. Tadi kan ada prinsip salah satu prinsip ya, 6 prinsip itu kan penjajaran kan Bapak Ibu ya. Nah, ini sejajar seperti ini. Nah, kayak gini. Oke, nah ini silahkan bisa diperbesar misalkan seperti itu. Oke. Nah, untuk pemilihan warna ya, pemilihan warna kalau saya pribadi itu seperti ini Bapak Ibu. Background yang saya gunakan itu apa? Itu akan mengikuti warnanya di sini. Background bukan background utama ya, bukan background utama. Jadi misalkan di sini nih, di sini ini itu kan warna yang tampil ini kan banyak warna biru. Baik yang di bawah ini juga warnanya biru kan. Nah, ini bisa dirubah, klik seperti ini, lalu pilih ini. Nah, ini dipilih yang ini. Oke, sudah berubah kayak gitu.
Atau birunya kok kurang sesuai, misalkan ini ada yang bawah lagi, misal yang ini, nah ini dia akan ganti warna. Nah ini juga sama, saya rubah, nah ini misalkan seperti ini. Oke, nah lalu kalau misalkan Bapak Ibu semua mau menambahkan apa namanya slide yang kedua ya, mau menambahkan slide yang kedua, tinggal klik saja di sini, klik di sini. Klik seperti ini. Nah, ini kita ke slide yang kedua. Nanti kita bisa menuju ke template lagi. Nah, template yang tadi kita pilih atau kita gunakan itu otomatis akan ikut terus seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semua itu mau mengganti template yang lain, itu pilih yang ini lagi, klik back. Kalau di handphone ditekan back di apa itu namanya atau di slide ke kiri atau ke kanan, tergantung infonya. Kalau pakai iPhone, biasanya slide-nya ke kanan untuk back ya. Nah, ini misalkan kita mau ganti pilihan yang mana gitu, misalkan yang ini, kayak gini, terus kita gunakan yang ini. Nah, ini posisinya di slide yang kedua ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita ke slide yang pertama, dia akan mengganti ini, kayak gitu. Nah, kalau slide yang kedua, terus misalkan kita pilih, yang mau kita gunakan yang ini. Nah, ini dia posisinya di slide yang kedua, kayak gitu. Nah, kebiasaan kami lagi, itu biasanya kalau misalkan di sini, ada warna ini ya, nanti yang slide kedua itu nuansanya sama, slide berikutnya itu misalkan kuning, nah itu nuansanya 2 slide lagi itu juga sama lagi, kayak gitu. Nah, ini sepertinya slide-nya juga masih kurang sesuai gitu kan. Nah, saya delete saja, saya ganti yang lain ya. Nah, misal saya gunakan yang ini. Saya senang sekali menggunakan apa itu namanya, flat design istilahnya. Nah, ini misalkan saya pilih yang ini misalkan ya. Nah, ini. Oke, misalkan kayak gini. Nah, jadi ini slide pertama, ini slide kedua ya. Nah, ini jenis fontnya saya sesuaikan juga pakai ini Lex Spartan. Nah, ini kalau misalkan N-nya kok turun seperti ini, Bapak Ibu tinggal dikecilkan. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Nah, ini misalkan ini yang slide pertama, workshop membuat konten pembelajaran. Nah, ini misal di sini kita masukkan apa saja yang termasuk konten pembelajaran. Nah, seperti ini. Kita perkecil dulu ya. Kita atau pilih langsung saja. Ini terlalu kecil. Nah, seperti ini. Apa saja yang termasuk konten pembelajaran? Nah, ini ya, sambil mengulas materi yang kemarin. Kemarin, Bapak Ibu semua ya, nanti silakan kalau yang bisa menjawab bisa langsung resen ya. Yang termasuk konten pembelajaran di pertemuan kemarin apa saja Bapak Ibu? Silakan. Bisa resen mungkin yang bisa menjawab. Kemarin kan saya pancing ya, ada cetak. Terus, nah ini, Ibu Marta Margarita ya. Nah, mungkin, oke. Silakan Bu Marta. Media cetak, audio, video, Pak. Oke, sip. Mantap, Bu. Terima kasih, Bu Marta ya. Nah, itu yang termasuk konten pembelajaran tuh ada media cetak, audio, dan video, kayak gitu. Nah, media cetak itu macam-macam, ada poster, ada apa-apa, ada buku, dan lain sebagainya, ada modul, dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, kalau audio itu bisa memanfaatkan podcast mungkin sekarang. Jadi, apa itu namanya, podcast itu merupakan gaya mengajar konvensional yang diteknologikan. Jadi kan prinsipnya hampir sama seperti kita menyampaikan materi yang hanya ceramah kayak gitu, tapi dengan media audio kayak gitu. Nah, oke. Ini begitu sudah seperti ini kan. Terus habis itu kita mau kasih balet nih di sini, kasih balet di sini. Nah, untuk menambahkan balet-balet itu bisa langsung kita tambah teks di sini itu bisa. Nanti ada kayak pilihannya juga di sini. Cuman saya pengennya baletnya itu nanti di depannya itu ada kayak semacam icon. Nah, itu kalau misalkan semacam icon di sini, itu dipilih yang elemen ini. Pilih elemen ya. Terus iconnya saya pengen checklist. Nah,
checklist ini sudah ada ya. Atau misalkan di tempat Bapak Ibu tidak muncul seperti ini, ketik saja checklist. Checklist. Nah, seperti ini. Lalu tekan enter, nanti otomatis ada muncul seperti ini ya. Muncul seperti ini. Ya, sekali lagi gunakan yang free. Kalau misalkan yang menggunakan bukan for education, pakai Canva yang free seperti itu. Nah, tapi saya mau menggunakan yang ini. Nah, tinggal saya klik saja di sini, dia langsung muncul kayak gini. Untuk mengecilkan ukuran ininya, baletnya ini, itu tinggal kita arahkan ke sini, sehingga ada tanda kayak panah ke atas sama panah ke bawah itu. Kita klik kiri tahan, diperkecil. Nah, kalau Bapak Ibu yang menggunakan handphone, tinggal arahkan ke yang sudut-sudut ini saja. Sudut-sudut ini lalu ditekan, di-tap sekali, geser naikkan ke atas. Kayak gitu. Itu nanti bisa. Nah, ini kita taruh di sini. Oke, nah, warnanya ini mau saya rubah. Nah, ini kemudian di Canva seperti itu. Kalau misalkan di PowerPoint, kan biasanya kita insert image kayak gitu kan. Insert image, tapi warnanya untuk merubah jadi warna yang lain itu kan agak susah kayak gitu. Nah, kalau di sini serba otomatis ya memang ya. Ini misal ukurannya seperti ini sudah, kita ganti warnanya untuk baletnya ini, tinggal kita arahkan ke sini Bapak Ibu. Kita klik ke sini, color, kita pilih warna yang sesuai. Nah, atau misalkan kok di sini warnanya yang Bapak Ibu inginkan itu tidak ada, itu Bapak Ibu bisa klik ini, add another palette. Nah, ini kayak gini. Ini ada apa itu namanya? Ada pilihan-pilihan warna yang lain lagi kayak gitu. Nah, cuman saya akan gunakan warna yang sudah ada. Nah, ini termasuk efek apa itu namanya prinsip keserasian ya. Jadi di sini tulisannya putih. Ini image-nya itu juga ada nuansa putihnya. Nah, yang baletnya ini mau akan saya samakan dengan warna yang ini. Nah, jadi ini kan warnanya kuning ya. Nah, jadi ini kita pilih yang kuning ini. Sebentar. Nah, ini sudah. Oke, nah ini warnanya sudah berubah jadi warna kuning seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan teks lagi. Nah, untuk teksnya ini ya, ini itu bisa kita copy, kita paste. Tapi saya mau pakai teks yang lain ya. Jadi jenis font yang lain. Jadi saya gunakan lagi teks di sini. Lalu saya pilih yang add subheading. Kayak gini. Ini saya geser, saya taruh di sini. Saya pilih jenis fontnya yang Aleron regular. Nah, seperti ini. Nah, ini saya ganti blok, saya pilih media cetak. Nah, seperti itu. Lalu kita perbesar. Kalau yang ukuran ini itu 32, Bapak Ibu. Nah, yang ini jangan sampai disamakan dengan ukuran yang judulnya di atas atau headingnya di atas jangan disamakan. Jadi kalau di sini itu 32, di sini mentoknya itu 30. Kayak gitu. Mentoknya 30. Nah, tapi saya mau gunakan yang 28 atau 24 saja, tinggal disesuaikan kira-kira masuk apa tidak gitu untuk ukurannya. Nah, kalau misalkan ini sudah masuk, kita geser seperti ini. Nah, ini ada kayak garis bantu lagi. Kalau sudah seperti ini, terus ada garisnya muncul di tengah, itu posisinya berarti antara balet ini sama ini itu sudah sejajar. Kayak gitu. Oke. Mudah dipahami ya Bapak Ibu ya, sambil praktek ya. Nah, terus kalau misalkan ini kan hanya satu kan, baru satu kan. Kalau mau menambahkan yang lain di sini, itu caranya seperti apa? Bapak Ibu tidak perlu lagi kembali ke elemen, terus pilih ini lagi, terus nanti ngecilin lagi, dan lain sebagainya, itu tidak perlu. Nanti kelamaan nanti. Nah, kalau yang Bapak Ibu yang menggunakan apa itu namanya PC atau laptop kayak gitu kan, itu tinggal ditekan kontrol saja, tekan kontrol seperti ini, lalu pilih sini. Oh, maaf, tekan shift, bukan kontrol. Tekan shift di keyboard, kita seleksi dulu pertama, shift ditekan, lalu pilih seperti ini. Nah, ini sudah terseleksi dua-duanya kayak gini kan. Tinggal kita Ctrl C,
Ctrl V, atau copy paste lah, atau diklik kanan, terus copy paste gitu. Nah, ini kayak gini kan. Lalu kita geser ke bawah, kita sejajarkan. Nah, kita sejajarkan. Nah, kalau udah kayak gini, ini sudah sejajar antara yang atas sama yang bawah. Oke. Nah, yang di sini, ini kita ganti tadi. Media audio. Oke. Lagi, tambah satu lagi ya. Ctrl C, Ctrl V, kita geser ke bawah lagi, kita sejajarkan. Ini masih jaraknya masih apa itu namanya terlalu jauh. Nah, ini Bapak Ibu, kalau sudah kayak gini ya. Nah, ini berarti jarak antara ini itu sudah sama. Ini masih agak ke sini. Nah, oke, sudah. Nah, ini kita ganti, kita klik 2 kali, kita ganti media video. Oke, seperti ini. Nah, itu untuk nambah-nambah ini ya. Terus kalau misalkan kita mau nambah gambar, kita tambah page lagi ya, kita tambah page lagi di sini. Nah, ini background-nya bisa kita ganti warna, atau misalkan yang slide 1 ini kita duplikat, itu bisa. Kita duplikat, dia langsung masuk ke sini, biar nuansanya sama gitu kan. Nah, ini saya delete yang slide ini. Terus yang kita duplikat ini bisa kita geser untuk slide ketiga. Caranya kita klik kiri tahan, kita geser seperti ini. Nah, dia akan masuk ke slide yang ketiga. Nah, terus misal ini kita mau masukkan gambar gitu kan. Kita mau masukkan gambar. Di sini kan ada tulisannya media cetak gitu. Nah, ini mau masukkan gambar, misal di sini media cetak. Kita mau perkuat dengan gambar kayak gitu. Ini saya hapus dulu, kayak gitu kan. Nah, ini masukkan gambar, itu Bapak Ibu bisa langsung nyari foto di sini bisa. Foto yang ada di sini ya. Misal kita cari poster misalkan. Nah, kayak gini, poster. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Itu langsung kita klik, itu langsung masuk. Kalau misal mau diperkecil, tinggal kita perkecil seperti ini. Diarahkan kayak gini, bisa kita taruh di tengah seperti ini. Nah, itu untuk apa itu namanya cara yang sudah disiapkan oleh Canva. Jadi semuanya itu sudah ada. Kalau misal Bapak Ibu semua itu punya image sendiri atau punya gambar sendiri, nah itu gambarnya bisa diupload. Ini saya delete ya. Saya delete. Gambarnya bisa diupload Bapak Ibu, tinggal klik upload di sini. Klik upload di sini. Nah, ini bisa diupload. Mau mana yang mau dimasukkan kayak gitu. Nah, ini gambar-gambar gitu kan. Misal ini saya masukkan ini ya. Nah, ini gambar yang saya upload. Nah, ini bisa dimasukkan seperti ini. Ini yang sudah terupload. Nah, untuk uploadnya sendiri, itu caranya Bapak Ibu klik ini, upload media di sini. Upload media, lalu dipilih yang mana itu. Misalkan, ini saya masukkan yang ini saja ya. Hanya mencontohkan, tapi Bapak Ibu jangan di sembarang ya. Maksudnya asal dimasukkan itu jangan. Disesuaikan dengan materinya. Nah, tadi kan ada kayak semacam garis biru itu kan Bapak Ibu ya. Itu tandanya baru proses upload. Baru proses upload. Kalau sudah selesai itu tanda birunya di sini itu hilang. Nah, ini akan berpengaruh dengan koneksi Bapak Ibu dan dengan besaran file gambarnya. Kalau misalkan gambarnya itu sampai 5 MB atau 7 MB misalkan seperti itu prosesnya akan lebih lama kalau koneksinya lumayan lama kayak gitu. Tapi kalau cepat sih tidak masalah juga. Nah, kalau sudah terupload seperti ini, tinggal kita klik saja kayak gini ya. Nah, ini materi terakhir kita nanti ya. Nah, kita masukkan seperti ini. Begitu. Terus habis itu bisa kita tambah teks lagi di sini. Teks, heading, terus dituliskan apa itu media cetak. Tanda tanya. Fontnya kita rubah. Lake Spartan. Mana tadi? Nah, ini Lake Spartan. Kita masukkan di sini ya. Seperti ini. Lalu kita teks lagi, add subheading. Nah, di sini, misal seperti ini. Nah, ini saya maunya tidak
apa itu namanya center di tengah. Jadi di sini alignment-nya itu saya rubah. Nah, seperti ini. Ini kita pakai yang sama tadi, aileron reguler. Nah, kayak gini. Ini bisa diperbesar. Seperti ini. Nah, yang ini juga kita perbesar. Nah, kalau kira-kira menutupi ya, nah ini kita geser saja. Nah, kita geser misalnya seperti ini. Oke, nah itu Bapak Ibu. Ini warnanya kita rubah dengan warna yang sama ini ya. Biru. Nah, oke. Itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang bertanya dulu Bapak Ibu sebelum kita masuk untuk menganimasikan gambar-gambarnya atau fontnya atau apa kayak gitu. Nah, ini ada Bu Ernita ya. Oke, Mbak Fani mohon izin saya langsung ini dulu ya, sambil berinteraksi dengan peserta ya Mbak Fani ya. Ya, baik, rekan Bapak. Oke Bu Ernita, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Coba untuk kembali ke halaman sebelumnya, Pak. Di halaman kedua ya. Ini? Nah, iya. Kebetulan saya sudah mungkin ya sekitar beberapa minggu ini sudah mulai explore dengan Canva. Cuma tadi saya agak penasaran itu dengan cara Bapak untuk membuat itu, apa namanya? Nah, itu. Yang ini? Ya, betul. Oke. Yang saya bingung itu kalau saya buat ini kan karena saya masih pertama juga ya Pak ya. Jadi saya membuatnya masih sangat manual, jadi masih bingung begitu. Kemarin sempat ikut pelatihan, hanya pelatihannya itu tidak sampai 32 JP, hanya pengenalan Canva, akhirnya ekspor sendiri. Jadi ini saya sangat beruntung sebenarnya pada diklat ini ternyata sebagai konten kreatornya itu adalah Canva gitu Pak. Yeah. Jadi saya penasaran dengan itu tadi cara buatnya, saya ketinggalan tadi Pak. Bisa diulang sedikit Pak? Oke, baik Bu. Oke, saya ulas ya teman-teman semuanya ya. Oke, terima kasih Bu Ernita. Bu Ernita ada di mana Bu? Saya dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pengajar? SMA Negeri 1 Palangkaraya. SMA Negeri 1 Palangkaraya. Oke. Nah, ini untuk ngasih ini ya Bu ya. Ini ya. Ibu ke elemen. Ya. Elemen seperti ini. Lalu ketikan checklist. Ketikan di sini checklist. Nah, kayak gitu. Jadi karena di sini tampilan saya kan ini kan bahasa Inggris ya. Tampilan saya kan di sini memang bahasa Inggris. Nah, jadi itu saya pengen nampilkan yang kayak tanda centang kayak gitu. Oh, itu tanda centang itu bahasa Inggrisnya checklist kan kayak gitu kan, Bu. Oke, sampai itu paham, Pak. Yang saya bingung itu tadi antara checklist dengan judul yang Bapak buat, subjudul yang Bapak buat seperti media cetak itu dia tampil menjadi satu paket gitu loh. Oh, oke. Itu tadi yang saya bingung caranya. Oke, jadi ini saya ulangi ya Bu ya. Jadi misal ini sama ini biar maksudnya itu sejajar gitu ya, enggak lari ke kanan kiri gitu kan ya. Betul. Oke, nah ini misalkan di sini checklist ya. Checklist. Nah, ini kita geser ke sini. Kalau warnanya mau dirubah itu tinggal kita pilih yang ini. Lalu kita sesuaikan warnanya dengan warna ini biar serasi, biar enak gitu. Karena memang saya dasarnya itu kan desainer grafis kayak gitu. Jadi memang faktor keserasian dan lain sebagainya itu saya perhatikan di situ. Nah, terus untuk menambahkan teks itu cukup tag di sini, Bu. Lalu pilihnya yang add subheading. Ini add subheading. Nah, nanti kan dia kan muncul kayak gini kan. Ini kita geser dulu aja kayak gini. Seperti itu. Nah, habis itu kita pilih, misal ini saya tuliskan media cetak. Media cetak. Oke, lalu kita pilih fontnya. Nah, ini font yang saya gunakan aileron reguler kayak gini. Nah, yang ini untuk subjudulnya ini kan ukurannya 32, Bu. Kok subjudul heading? Headingnya kan 32 ukuran fontnya. Nah, untuk add subjudulnya ini, add subheadingnya itu ukurannya maksimal 30. Jangan melebihi ukuran yang headingnya kayak gitu. Nah, tapi di sini saya gunakan ukurannya 28. Nah, ini di sini
Saya rubah jadi 28. Oke. Nah, ini ya Bu ya, sudah berubah ukurannya ya, 28 atau 24 lah, ini berapa nih? Oh ya, 28. Nah, ini kayak gini. Lalu, biar sejajar Bu, ini diklik kiri kanan, kita arahkan ke sini. Nah, ini kan ada kayak garis pink itu loh Bu. Kelihatan tidak? Nah, itu kan, kelihatan kan? Nah, ini kalau misal ini masih kosong semua, kalau ini karena ada ini kan, jadi dia akan apa itu namanya, patokannya itu di atasnya kayak gitu. Nah, kalau ini kosong semua, dia akan ada garis bantu yang tengah kayak gini. Nah, itu tandanya itu sudah serasi. Ah, ini Bu. Nah, ini. Nah, ini kan pas di tengah ya Bu ya. Nah, itu. Itu. Misal ini habis itu udah sejajar, kita lepas saja. Kita lepas. Nah, kalau yang atas ini kan masih apa namanya? Agak mendekat ya. Tapi tidak masalah, Bu. Ini posisi di sini tidak masalah. Nah, untuk biar sejajar serasi seperti ini, Ibu tekan Shift di keyboard, tekan Shift, kita klik, belum tekan Shift dulu, mohon maaf, kita klik seperti ini, lalu tekan Shift, kita arahkan ke sini, klik, nah, ini akan terseleksi dua-duanya. Oke, nah habis itu tinggal Ctrl+C, Ctrl+V. Oke, nah habis itu, ini kan Bu, ini kita jajarkan ke bawah, tinggal kita klik lagi, kita arahkan seperti ini, nanti ada garis bantu lagi nih. Nah, ada garis bantu lagi. Nah, ini kan kalau sudah ada kayak garis bantu yang sebelah, apa ini namanya? Kiri ya, sebelah kiri. Itu artinya sejajar dengan yang atas. Oke, nah ini saya klik sembarang di sini. Nah, dia akan sejajar nih, Bu. Iya. Oke ya. Nah, ini tinggal kita ganti. Kita mau ganti apa gitu. Namanya misal di sini saya samakan aja di atas audio kayak gitu. Nah, itu langsung sudah sejajar kayak gitu. Karena ini dia kalau misalkan kok ini terlalu panjang ya. Ini coba saya ketik lagi. Nah, ini kan kayak gini, Bu. Ini dia nggak akan yang posisi ini, dia nggak akan lari ke kiri atau ke kanan kayak gitu. Kalau kita di PowerPoint kadang kan lari ke kiri ke kanan kayak gitu kan. Nah, ini tidak, dia hanya dibatasi pada ini. Patokannya tadi di atas itu seberapa kayak gitu, itu seperti itu. Atau kalau misalkan ini kan alignment-nya itu kan center di tengah ya. Ini misal kita ganti. Nah, ini dia baru geser kayak gitu. Nah, ini posisinya ini juga berarti di tengah. Misal kita ganti, nah dia bisa geser ke sini. Tapi masih sejajar. Oke. Paham nggih, Bu nggih? Ya, paham. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Nah, satu penanya lagi sebelum saya lanjutkan materinya, Pak Anton ya. Silakan Pak Anton. Terima kasih Pak waktunya atas izin untuk bertanya ini Pak. Saya Anton Wahyudi Pak dari SD Negeri 219 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanjung Jabung Timur Pak? Iya betul Pak. Ya, itu provinsi mana Pak? Provinsi Jambi Pak. Oh Jambi. Jambi, ya betul. Ya. Salam kenal Pak. Salam kenal kembali Pak Indra. Ya, begini Bapak, saya kan biasanya menggunakan aplikasi yang standar ya, yang seperti PowerPoint lah jelasnya, PPT itu. Karena kami sering offline Pak, jadi tidak bisa online. Nah, kalau di sekolah sinyal kebetulan kurang. Yang ingin saya tanyakan, apakah di Canva ini apakah bisa kita gunakan untuk secara offline nanti setelah kita mendesain presentasi yang ada di sini, Pak? Oke. Itu satu, Pak. Kemudian apakah kita bisa ngimpor, kalau kayak seperti yang saya lakukan itu kan saya sering mengimpor presentasi ya kalau di aplikasi satunya itu contohnya di Quizzes itu. Di Quizzes itu kan ada fasilitas untuk mengimpor PDF menjadi presentasi gitu. Apakah di Canva ini bisa gitu? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, jadi di sini ya Pak, ini sebelumnya Canva itu bisa kita share di sini ya. Share lalu kita download, ini di-download. Itu ada pilihannya PPT, Pak. Di sini ada pilihannya PPT sebelumnya, kayak gitu. Tapi mungkin kerjasamanya dengan PowerPoint itu entah itu sudah
dihilangkan apa bagaimana, saya kurang tahu. Sekarang tidak ada pilihannya PPT di sini. Nah, tapi nanti ini bisa di-download bentuknya video, Pak. Ya. MP4 itu bisa. Biar animasinya jalan semua. Tapi kalau misalkan Bapak hanya ingin istilahnya materinya tersampaikan kayak gitu, bisa langsung ke ini, PDF saja. Jadi bentuknya PDF itu bisa langsung di-download, nanti hasil downloadnya bisa dikirim ke peserta didiknya, kayak gitu. Terus yang import ya Pak, setahu saya, nanti bisa dikoreksi teman-teman yang lain, di Canva ini tidak ada fasilitas untuk import yang dari PDF terus jadi presentasi, itu tidak ada Pak, kayak gitu. Jadi memang setiap aplikasi itu kan pasti ada keunggulan, ada kekurangan kan pasti seperti itu. Nah, itu Pak jawaban dari kami. Ya, terima kasih banyak Bapak informasinya. Ya, terima Nanti kasih. Kita kolaborasikan dengan yang aplikasi lain gitu kan. Oke. Jadi kan ada alternatif yang lain gitu Pak. Ya, siap. Oke. Terima kasih Pak Anton. Saya lanjut kembali Bapak Ibu nggih. Iya, siap. Oke, sebentar. Saya hapus dulu ini coretannya nih. Oke, Bapak Ibu, nanti kita sambung lagi untuk yang mau bertanya, nggih. Waktu kita masih lumayan lama, Bapak Ibu, jadi masih panjang nanti kalau misalkan mau bertanya. Nah, ini setelah ini semua ya sudah ya, kira-kira dianggap ini sudah selesai lah, sudah selesai. Oh ya. Oh, tadi sudah. Dianggap ini sudah selesai nih. Dianggap slide-nya sudah selesai ya. Nah, kalau slide pembelajaran itu biasanya itu ada sekitar 10 sampai 15 sampai 25 slide. Itu materi sudah tersampaikan semua. Kayak gitu. Biasanya kalau kita buat slide kan juga per pertemuan kan ya Bapak Ibu ya. Enggak sing istilahnya satu semester langsung jadi satu slide itu kan nggak mungkin ya. Bisa jadi sampai nanti Lebaran itu baru selesai itu mungkin ya. Nah, ini misal dianggap ini sudah selesai nih. Semua kontennya udah dimasukkan, gambar yang ini udah dimasukkan kayak gitu. Terus apa ini namanya tulisan dan semuanya ini juga sudah dimasukkan semua kayak gitu kan. Nah, kita masuk ke animasi. Cara menganimasikannya seperti ini. Saya ke slide pertama dulu ya. Nah, ini kekurangan dari Canva juga. Kalau misal kita di PowerPoint, itu kan kita bisa memainkan animasinya itu berdasarkan klik ya. Kalau misalkan ini tulisan pertama muncul dulu, nanti tulisan kedua kita klik baru muncul dan lain sebagainya. Nah, kalau di Canva ini animasinya langsung beruntun, langsung tampil semua kayak gitu. Tidak bisa kita atur untuk tampil yang mana dulu itu tidak bisa kita atur kayak gitu. Karena memang ini kan software-nya serba online. Kalau PowerPoint itu kan istilahnya sudah lebih dulu lah, lebih baik kayak gitu untuk presentasi kan kayak gitu kan. Nah, ini untuk menganimasikan itu klik seperti ini. Kalau misal tidak muncul kayak gini ya. Oh ya, sebelum ke animasi ya Bapak Ibu ya. Ini di sini ada tulisannya timing ini Bapak Ibu. Ada tulisannya timing di sini. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu mau mendownload bentuknya itu video, ini bisa diganti-ganti. Jadi biar perpindahan antara slide ke-1 sama slide kedua itu berdasarkan ini, timingnya itu berapa. Kayak gitu. Misal kita buat perpindahan antara slide 1 dengan slide kedua, itu 10 detik. Nah, ini kita rubah jadi 10 detik. Kayak gitu. Nanti baru berubah, setelah durasi 10 detik, baru berubah ke slide berikutnya. Itu kalau video. Nanti untuk jadinya itu video. Karena memang tujuannya Bapak Ibu kan untuk konten nanti di YouTube gitu kan, itu berarti ya memang video kayak gitu. Oke. Ini 10 detik kayak gini, itu nanti baru berubah-berubah kayak gitu. Nah, oke, setelah ini disetting ke 10 detik gitu kan, itu kita klik ini fontnya ini. Font misalkan kita mau menganimasikan fontnya, kita klik seperti ini, lalu klik animate. Nah ini, klik animate. Nah, ini ada banyak sekali, ada yang basic, ada yang simple writing, ada macam-macam ya ini ya. Terus ini ada yang basic. Nah, kalau mau dimunculkan semua, itu klik ini. Nah, klik ke sini. Nah, ini ada banyak sekali. Ada yang kayak gini, ada yang seperti ini,
ada ini, dan lain sebagainya. Ini silahkan disesuaikan gitu. Kalau saya sih animasinya biasanya senangnya yang lebih simpel-simpel saja, misal kayak gini, terus nanti ini pen atau apa kayak gitu. Nah, ini kita klik, kita pilih animasinya, klik. Nah, terus yang ini misal kita pilih yang pen, klik. Nah, kayak gitu. Yang gambar ini juga bisa kita pilih. Kita klik seperti ini, kita pilih nih. Nah, kalau breathe ini itu kayak kalau di kami itu istilahnya kayak semacam sinematik, Bapak Ibu. Nah, ini breathe. Oke, nah itu. Nah, coba saya present ya. Nah, ini langsung muncul nih, langsung muncul seperti ini. Nah, kalau di PowerPoint kan bisa kita klik-klik dulu gitu kan. Bisa kita klik, misal ini muncul dulu, kita klik lagi baru muncul tulisan yang bawahnya lagi kan seperti itu kan. Nah, kalau di sini tidak bisa memang kayak gitu. Nah, ini baru kita klik, dia baru muncul ke berikutnya. Oke, saya lanjut ke slide kedua, ini dianimasikan lagi. Nah, ini saya mau pilih yang ini, blok. Oke, terus ini dibuat sama semua ya. Jadi ini untuk menganimasikan biar sama, itu bisa sama kayak tadi, ditekan shift seperti ini, lalu klik animate. Sebentar. Nah, ini animate. Nah, kayak gini, ini bisa kita pilih yang, nah, kayak gini, jadi sama dia. Oke, misal seperti ini ya, kita pakai pen, ini juga sama, pen, ini sama. Nah, pen juga, nah nanti jadi seperti ini, terus pindah ke yang lain. Sebentar, nggih, saya bersihkan dulu, nggih. Nah, ini misal gambar ini saya masih sama tadi pakai yang breadth ini, atau kalau ini foto zoom ya. Itu dari ngezoom diperkecil kayak gitu. Nah, ini misal saya kasih yang foto zoom, yang ini saya pilih yang breadth. Terus ini kita pilih yang blok ini, terus yang ini raise up. Oke, nah kayak gitu. Jadi nanti tampilannya, nah untuk perpindahan antara slide satu dengan slide yang lain, itu Bapak Ibu tidak perlu dianimasikan saja, karena secara otomatis nanti dia ada kayak animasinya sendiri kalau di Canva. Nah, misal ini dari slide 1, nah jadinya nanti seperti ini, present. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu online gitu kan, terus mau dipresentasikan ke siswanya ya, ini ada pilihannya, standar, autoplay, presenter view, kayak gitu. Atau di sini ada present and record, kayak gitu. Nah, ini yang standar ya, standar kayak gitu. Kalau autoplay itu berarti otomatis dia apa itu namanya berganti-ganti sendiri, kayak gitu. Nah, ini saya contohkan yang autoplay biar terlihat tadi perubahannya dari detik ke-1 dia loncat ke detik ke-10 untuk pindah ke slide yang kedua. Saya pilih yang autoplay coba. Nah, ini ada second per slide-nya ya. Nah, ini bisa kita rubah jadi 10 kayak gini. Present. No. Nah, ini nanti akan berubah sendiri Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu menjelaskan gitu kan. Nanti sampai detik ke-10 dia akan berubah. Kayak gitu. Monggo kalau mau. Nah, ini dihitung. Nah, itu akan berubah terus ini menjelaskan lagi, itu Bapak Ibu nggak perlu ngeklik di sini. Langsung jelaskan ini. Nah, nanti habis itu berubah lagi. Kayak gitu. Jadi, misal Bapak Ibu yang sudah terbiasa presentasi kayak gitu, itu bisa kira-kira setiap slide itu saya mau berbicara berapa detik sih? Saya mau berbicara berapa menit sih? Lah, itu bisa dibuat autoplay seperti ini. Begitu. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Untuk animasi ya. Nanti bisa langsung digabung saja pertanyaannya setelah saya selesaikan. Nah, di sini ini juga bisa dikasih audio Bapak Ibu. Jadi dikasih background istilahnya. Nah, itu caranya tinggal kita pilih yang bagian elemen ini. Nah, ini dipilih audio ya. Nah, ini kita klik seperti ini. Nanti begitu klik audio, saya ulangi ya. Di bagian elemen, diketikkan di sini audio. Nah, kayak gini, lalu tekan enter. Kayak gini kan. Nah, ini kalau ini itu elemen-elemen audionya. Kayak gitu. Ini gambar ini, GIF, ada yang GIF, ada yang gambar.
Kalau yang ada kayak animasi seperti ini itu berarti GIF. Nah, untuk menambahkan sound atau background itu Bapak Ibu pilih ke yang sini nih, audio ini. Nah, audio ini, nah tinggal kita pilih yang mana, mau yang model ini. Ini kan ada bright, terus ada happy children tone dan lain sebagainya itu kan. Itu kayak semacam genre Bapak Ibu. Semacam genrenya. Sebentar ya, saya hapus lagi biar bersih. Oke. Nah, ini misalkan mau didengarkan dulu nih. Semoga di situ ada ya. Di apa namanya? Terdengar juga ya di Bapak Ibu. Nah, itu bisa kita dengarkan dulu gitu. Oh, ini cukup gitu misalkan. Oke, saya mau pakai yang ini ya gitu. Atau misalkan mau kita ganti-ganti yang lain lagi gitu. Nah, ini ada banyak itu. Misalkan ini ukulele song. Kita play. Nah, saya pakai yang ini aja. Kayaknya kalau untuk background pembelajaran ini masuk ini. Nah, untuk memasukkan background-nya di sini itu tidak perlu insert dan lain sebagainya, tidak perlu. Tinggal kita klik di tengah kayak gini, klik. Nah, dia akan masuk di sini. Terlihat nggih? Nah, oke, ini sudah otomatis ngeplay kayak gini kan. Nah, itu kita stop. Nah, nanti otomatis kalau misalkan kita present ya, kita presentasikan ke apa nih namanya? Ke siswa atau ke peserta didik kita, present, standar ya, standar kayak gini, kita klik present. Nah, ini audionya masuk. Kalau audionya terlalu kencang, sehingga suara Bapak Ibu itu tertutupi, bisa arahkan ke sini. Kita perkecil. Nah, kayak gini. Jadi nyaman kan siswanya. Oh, ada semacam backsound-nya gitu kan. Terus kita menerangkan kayak gitu, jadi kan nyaman gitu. Nah, itu nanti tinggal Bapak Ibu menjelaskan, lanjut ke slide kedua, slide berikutnya, sampai selesai. Nah, oke. Nah, itu Bapak Ibu ya. Untuk materi pada kesempatan kali ini ya, saya rasa cukup. Karena memang ini mudah nih, penggunaannya itu mudah gitu. Jadi materi yang disampaikan juga tidak terlalu panjang. Kalau yang rumit-rumit gitu, yang memang buat videonya sampai ke 3D dan lain sebagainya, lah itu nanti mungkin bisa kita hadirkan untuk workshop-workshop berikutnya. Nah, kalau yang sudah bentuk 3D kayak gitu, itu agak detail itu. Untuk menambahkan, harus nambah dubbing, dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, nah mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengoreksi, bisa berbagi bersama di sini. Oh, ini harusnya nambah kayak gini, Pak. Harusnya nambah kayak gini. Nanti monggo silakan. Bisa ditanyakan langsung, bisa juga waktu bertanya Bapak Ibu menambahkan atau berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu peserta yang lain. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Fani selaku moderator. Baik, dari layar kaca Anda sudah ada link grup untuk diskusi selama workshop. Jadi buat Bapak Ibu yang belum masuk grup, silakan untuk masuk grup agar bisa berdiskusi lebih dalam mengenai materi-materi yang telah disampaikan. Linknya tersebut adalah t.com/forum diskusi belajar digital. Lalu kemudian ada link daftar hadir pertemuan, kedua, yaitu bit.ly /jadi YouTuber hari kedua. Baik, mungkin begitu informasi yang bisa disampaikan. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya. Oke. Baik, di sini di layar kaca saya ada Ibu Efrida Aryani. Ya, Ibu Efrida boleh di-unmute. Halo, Ibu Efrida. Silakan Ibu Efrida. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Efrida mungkin bisa on cam, Bu? Ini lagi di jalan, Pak. Oh, oke. Oke, baik. Ya, sambil ini, Pak. Nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari SMP Negeri 3 Kabawetan, Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kepahyang. Saya mau bertanya, saya punya beberapa Canva. Kemarin saya mencoba belajar otodidak, tapi belum pakai Canva for Edu. Masih pakai Canva yang biasa, yang premium. Nah, jadi yang free ada dan yang biasa ada. Terus saya coba semua itu yang free. Kemudian karena di tempat saya mengajar ini tidak ada sinyal, Pak ya. Jadi saya buat video. Nah, waktu itu saya buat video dan ketika saya menerangkan yang audio, yang di bagian audio itu tadi, Bapak menjelaskan bisa di-insert kita record voice, record suara ya, Pak ya. Nah, ketika saya record suara, untuk mengatur, men-setting timernya itu ternyata kurang pas, Pak. Karena gimana supaya kita ketika kita menjelaskan, memasukkan record voice kita, pas kemudian slide-nya berganti. Apa pakai auto play tadi, atau gimana? Karena di free kayaknya nggak ada auto play, Pak. Iya, itu yang pertama, Pak ya. Mohon petunjuknya bagaimana supaya pas gitu. Yang kedua, apakah Canva bisa di-mix dengan KineMaster, kita benar-benar seperti video pembelajaran gitu, syuting gitu. Nah, itu pertanyaan saya yang kedua. Maklum dikarenakan sekolah saya ini benar-benar di sebuah desa lumayan pelosok, Pak ya. Saya nggak ada sinyal, terus saya pakai offline. Saya Di mana, Bu? Di Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Kepahyang. Nggih, Bengkulu Ya, nggih, itu nggih Kepahyang. Kemarin juga saya sudah meluncurkan pembelajaran quizzes dan mencari sinyal di rumah warga. Saya numpang di rumah warga itu, Pak. Karena saya kepengen walaupun di desa jangan sampai ketinggalan improving IT-nya gitu. Melek teknologi ya, Ibu ya? Iya, benar. Melek sendiri, Pak. Iya. Makasih banyak, Pak. Itu aja pertanyaan dari saya, Pak. Nggih, terima kasih kembali Bu Efrida Aryani. Nah, langsung saya jawab ini Mbak Fani. Iya, boleh langsung saja, Bapak. Oke, jadi tadi ya Bu ya, kalau tadi fitur autoplay itu memang ada yang di premium istilahnya seperti itu. Makanya pertemuan kemarin itu kan kami ajarkan untuk daftar for education karena semua fasilitas premium itu ada di situ. Nah, terus begini Bu, kalau misalkan ya untuk biar berganti slide itu bisa kita atur yang di timingnya Bu. Tadi timing di sini, saya share screen terlebih dahulu ya. Nah ini Bu, di sini timing ini yang slide ke-1, slide kedua. Nah ini bisa timingnya ini bisa kita ganti-ganti Bu di sini. Kalau ini di free ada juga timing ini ada nih kayak gitu. Nah terus Ibu itu bisa latihan dulu istilahnya. Kira-kira satu slide ini itu kita sampaikan berapa detik atau berapa menit kayak gitu. Mungkin Ibu bisa coba dulu di PowerPoint gitu kan. Oh, satu slide ini saya cukup dengan berapa detik Ibu tulis nih manual karena kan harus ngalahi ya Bu ya karena tadi nggak bisa online kayak gitu kan. Harus ngalahi ya kita harus ngalahi juga lah untuk menyampaikan ke peserta didik untuk lebih baik kan kayak gitu. Oh, ini saya cukup 30 detik nih. Nah, ditulis 30 detik untuk slide ke-1. Habis itu lagi slide kedua berapa detik, slide ketiga berapa detik. Kayak gitu. Nah, nanti Ibu waktu share di sini, nah ini dipilih yang download, ini pilihnya yang MP4 video. Kayak gitu. Nah, ini setelah MP4 video ini, itu nanti akan, insya Allah akan pas timingnya. Kalau sudah diatur di sini. Jadi begitu Ibu selesai, karena tadi sudah dicatat ya, sudah dicatat, ini antara ini ke berapa kayak gitu lah itu bisa di situ. Itu yang untuk yang pertama Ibu. Nah, terus kalau misalkan Canva ini apakah bisa di-mix dengan KineMaster? Bisa sekali, Bu. Kayak gitu. Jadi misal di sini kan downloadnya ini kan MP4. Nanti kalau di-download kan bentuknya kan video kan, nggih. Nah, mungkin Ibu nanti bisa manfaatkan fasilitas green screen kain hijau itu nanti Ibu syuting gitu kan. Nanti background-nya dihilangkan di KineMaster. Kayak gitu. Nah, nanti kan Ibu bisa tampil di sini. Nah,
besok akan kami ajari yang langsung bisa muncul wajahnya Bapak Ibu semua. Kayak gitu. Tapi hanya posisinya kayak posisi duduk seperti ini, seperti kayak pakai Zoom kayak gitu. Iya. Nah, tapi kalau misalkan Ibu mungkin ngajarnya mungkin di kelas SD atau PAUD atau apa, itu kan lebih inginnya kan variatif ya, ada gerakan, ada apa ya. Tadi Bu, berarti Bu memang betul digabungkan dengan KineMaster. Nanti bisa jadi kayak video-video kayak semacam ruang guru kayak gitu-gitu kan yang dimaksud Ibu kan. Iya. Oke, nggih. Itu Ibu untuk jawabannya nggih. Iya, makasih Pak. Oke, terima kasih kembali Bu Frida. Monggo lanjut Mbak Fani. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Lalu selanjutnya di sini ada Bapak Abdul Jamil. Oke, Bapak boleh unmute, silakan untuk bertanya. Oh ya, diinformasikan juga buat Bapak Ibu yang menonton di live streaming YouTube, Bapak Ibu juga boleh bertanya di kolom chat atau komentar, jadi bisa kami sampaikan di YouTube. Bapak Abdul Jamil ya? Iya, Bapak Abdul Jamil, dipersilakan. Silakan Pak Abdul. Ya, suaranya belum terdengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Abdul Jamil bisa on cam tidak ya? Ya. Oh, on cam. Oke, terima kasih. Nah, monggo Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Abdul Jamil dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Untuk ini yang saya mau pertanyakan itu terkait video pembelajarannya. Mohon maaf saya terlambat bergabung karena ada sesuatu hal. Jadi yang saya mau pertanyakan itu terkait video pembelajaran. Kalau misalnya kita membuat video pembelajaran itu penggabungan antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain, apakah itu bisa kapasitasnya itu bisa diperkecil atau langsung saja diupload ke YouTube baru itu yang nanti yang ditampilkan ke anak-anak. Bagaimana itu Pak? Oke, itu saja Pak Jamil. Ya Pak. Oke. Nah, itu kalau misalkan mau diupload di YouTube, tidak perlu size-nya diperkecil dan lain sebagainya, tidak perlu, Pak. Karena di YouTube itu nggak ada batasan. Kecuali kalau thumbnail itu kayak semacam, apa ya, gambar di depan itu loh, kayak semacam pengantar kayak gitu, biar nanti begitu kita lihat videonya itu kan ada kayak semacam gambarnya itu kan, sebelum kita klik videonya, itu thumbnail. Nah, itu ada ukuran maksimalnya 2 MB, itu untuk gambar itu yang thumbnail. Tapi kalau untuk ukuran videonya sendiri itu tidak ada batasan Pak kalau di YouTube. Mau 1 giga pun tidak masalah selama koneksinya kuat. Kayak gitu. Oke, jadi kalau misalkan kalau kita ngirim video di WA itu kan biasanya kan ada batasannya tuh, maksimal hanya 60 MB atau 64 MB itu. Nah, atau kalau di Telegram dia lebih besar kapasitasnya itu kalau di Telegram. Nah, kalau di WA kan memang dibatasin. Tapi kalau di YouTube itu tidak ada, Pak. Tidak ada tidak ada batasannya itu filenya berapa giga itu tidak ada. Kayak gitu. Oh ya. Baik, Bapak, apa sudah terjawab Bapak Abdul Jamil? Iya, Bu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bapak Abdul Jamil atas pertanyaannya. Selanjutnya, Bapak Hendra, ini ada yang bertanya dari YouTube. Dengan akun nama Sarehat 1983. Pertanyaannya itu, bagaimana cara menampilkan suara kita dalam menjelaskan materi tersebut di Canva? Oke. Tadi apa, Mbak? Dari siapa tadi? Kalau dari akun YouTube-nya itu bernama Sarehat 1983. Sarehat 1983. Oke. Nah, untuk input suara dan lain sebagainya akan
kami bahas di pertemuan berikutnya, nggih. Ibu atau Bapak Sarehat itu tadi. Jadi silahkan nanti diikutin terus untuk setiap pertemuannya ya, karena memang kita bertahap kan, nggak bisa langsung sekali pertemuan langsung banyak gitu kan, nggak bisa. Biar kita menyamakan lah, istilahnya menyamakan kemampuan antara Bapak Ibu yang memang larinya kenceng, sama yang larinya itu sedengan, sama yang jalan kaki kayak gitu. Jadi biar standar semua begitu. Oke, oke, monggo Mbak Fani dilanjut Mbak Fani. Baik, begitu ya Bapak Sarehat. Jadi terus pantau saja ya dan terus ikuti seminar kita. Nah, selanjutnya Bapak ada lagi nih pertanyaan dari Ibu Siti Kutsia. Pertanyaannya itu bagaimana cara membuat presentasi mata pelajaran PAI yang berisi ayat-ayat Al-Quran atau tulisan Arab, Pak? Oke, terima kasih. Ibu siapa tadi? Ibu Siti Kutsia. Ibu Siti. Oke, Ibu Siti ya. Ini izinkan saya share screen lagi. Ini pertanyaan dari YouTube ya Mbak ya, berarti ya Mbak ya? Iya, Ya. oke. Nah, ini Ibu Siti ya. Saya share screen lagi. Oke, jadi kalau misalkan itu isinya ayat-ayat Al-Quran kayak gitu, bisa dimasukkan di sini, itu Ibu Siti bisa di-capture dulu aja. Bisa di-capture dulu ya. Bisa bentuknya gambar kayak gitu, habis itu di-upload nih. Di-upload, klik di sini, sebentar. Klik upload ini, lalu di-upload image-nya. Kayak gitu. Jadi misal, saya contohkan ya. Sebentar, saya buka Word. Saya stop share dulu. Nah, ini. Nah, misal ini ada tulisan Arab di sini ya. Misal saya masukkan sembarang lah di sini. Nah, misal seperti ini dianggap bahasa Arab nih. Ini dianggap bahasa Arab ya Bu Siti ya. Nah, ini bisa di-capture di sini. Begitu. Jadi kalau misalkan apa itu namanya? Di Windows, kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan OS-nya itu Windows, itu bisa di-capture. Itu aplikasinya namanya ini snipping tool ya. Mungkin tidak tampil di Bapak Ibu, jadi di menu search itu ada namanya snipping tool. Kayak gini, nanti muncul aplikasinya. Habis itu tinggal klik new di sini. Sebentar, coba kalau saya tampilkan snipping tool-nya bisa apa tidak. Oh bisa. Nah ini snipping tool, ini bentuknya seperti ini. Habis itu diklik new. Nah, nanti tinggal kita klik seperti ini. Klik. Nah, ini sudah jadi gambar. Nah, kayak gini. Jadi gambar, tinggal habis itu di save ya. Ini klik snipping tool-nya kayak gini. Tinggal kita save. Save, kita taruh di mana, kayak gitu. Misal ini saya taruh di picture ya. Misal di sini. Ini bisa dikasih nama, bismillah. Kayak gini, lalu kita klik save di sini. Oke, sudah. Ini tinggal kita close. Nah, saya share screen untuk ke Canva-nya lagi. Share. Nah, ini tinggal kita upload, Bu Siti. Kita upload tadi di picture. Kita cari tadi gambarnya. Nah, ini bismillah, udah open. Tunggu prosesnya selesai. Proses upload-nya. Setelah itu tinggal kita klik. Oke, sudah deh. Nah, ini dianggap bahasa Arab ya, karena saya tidak punya font Arab di laptop saya, jadi saya tidak bisa menampilkan memang betul-betul tulisan Arabnya. Oke, kira-kira begitu Mbak Fani ya dan Bu Siti ya. Oke, baik. Seperti itu jawabannya ya. Ibu, kita beranjak pada penanya yang lain. Di sini ada Bapak Ilham SPDI. Bapak Ilham, apa bisa mendengar suara saya? Halo, Bapak Ilham SPDI. Sepertinya Bapak Ilham.
Ya, boleh di-unmute, Bapak. Yohan. Ini Yohan. antusiasnya Bapak Ibu ini amat sangat luar biasa ya. Iya, Yang resin dari kolom komentar chat. banyak sekali ya. Iya, Bapak. Berkaitan dengan bahasa Arab tadi kan bisa di snap capture gitu ya, Pak. Ya. Kalau misalnya rumus-rumus juga bisa ya, Pak. Bisa. Iya. Oke, prinsipnya sama. Ini Bapak Yohan itu tulisannya seperti apa, Mbak? Bapak Ilham, Pak. Yo. Ilham SPDI. Z. Ilham. Oh, Ilham. Ya, Ilham. Oh, Ilham. Tak kira Yoham. Oh, Ya, ini. Nah, ini. ada. Silahkan Pak Ilham. Bisa di-unmute. Bapak Ilham, Pak. Ilham SPDI. Iya, sudah ini, sudah. Sudah ini Pak Ilham sudah berbicara ini. Halo. Oh ya, oke. Silakan Pak Ilham. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Langsung saja Pak, Pak Hila. Ini kerja melakukan di Canva, membuat video jadi MP3. Ini di moderator untuk screen untuk Bapak kalau bisa. Mohon maaf, suaranya putus-putus ya Pak Ilham ya? Ya. Atau mungkin bisa dituliskan di chat Pak. Halo. Halo ya. Iya. Ya, suaranya putus-putus Pak. Mungkin bisa dituliskan di chat Zoom pertanyaannya mungkin. Iya, ini mohon maaf Pak karena memang jaringan di sini kurang. Ya, nggih. Nggih. Oh iya Pak. Iya. Oke. Mungkin sambil dipantau Mbak Fani ya di chat itu Pak Ilham pertanyaannya. Mungkin kita ke penanya yang lain dulu mungkin. Boleh. Silakan kepada Bapak Iswan. Bapak Iswan SPD. Pak Iswan. Oke. Bapak boleh unmute. Oke, silakan Pak Iswan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Iswan SPD dari SD Negeri 11 Sabungan, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Pak. Di sini saya ini sedikit ada terlambat sedikit apa ini. Begitu kita belajar semalam tentang aplikasi Canva ini, itu saya coba buka melalui handphone. Di situ saya terkendala dengan mengisi website sekolah. Jadi saya tidak tahu bagaimana caranya sehingga saya terhentinya sampai di situ, nggak bisa membuka lebih lanjut Canva ini, Pak. Jadi tolong dijelaskan ada solusi lain nggak untuk bisa masuk ke Canva. Itu aja Pak. Oke, baik Pak Iswan. Jadi yang menggunakan website sekolah ya, itu memang untuk daftar ke Canva for Education. Nah, tapi untuk Pak Iswan dan teman-teman yang lain, kalau misalkan memang di sekolahnya itu tidak ada websitenya seperti itu, bisa menggunakan Canva yang versi free. Nah, saya tunjukkan cara mendaftarnya. Tadi malam sudah kami jelaskan aslinya. Izinkan untuk share screen dulu. Oh, sebentar, saya tak pindah ke yang lain ya. Saya pakai akun belajar.id. Saya share mana ini? Oke, ini. Nah, ini ya. Nah, ini Pak Izwan atau teman-teman yang lain, silakan ketikkan saja Canva seperti ini.
lalu langsung masuk saja kayak gini ya. Nah, kayak gini, ini langsung klik daftar aja di sini, Pak Iswan. Ya, Pak. Itu. Daftar di atas ini, seperti itu. Nah, habis itu kalau ini sudah tersambung dengan Google untuk aplikasinya ya, tinggal klik daftar dengan Google kayak gini. Oke, lalu dipilih kayak gini akunnya, ya nanti dimasukkan passwordnya kalau ada passwordnya gitu kan. Nah, habis itu klik next, nanti otomatis sudah langsung masuk, Pak. Kayak gitu. Kalau misal tidak ada permintaan password kayak gini, malah lebih enak. Dia langsung masuk kayak gitu. Itu Pak Iswan. Oke, jadi tidak perlu dipaksakan ke For Education, itu juga tidak masalah nih. Kayak gitu, karena memang di yang For Education itu kan keunggulannya memang bisa manfaatkan yang kayak template-template premium dan lain sebagainya kayak gitu. Itu. Ini Pak Iswan mau belajar menggunakan Canva aja sudah luar biasa, Pak. Jadi tidak perlu mendaftar ke yang For Education, tidak apa-apa. Begitu Pak Iswan, nggih. Iya, Pak. Terima kasih Pak pencerahannya, Pak. Nggih, sama-sama. Oke, lanjut, Mbak. Iya. Ini Bapak Hendra ada satu pertanyaan lagi dari YouTube. Oke. Pertanyaannya itu datang dari Ibu Nurha Husna. Nurha Husna. Ya. Oh ya. Ini bertanya, katanya, apakah tulisan atau gambar yang kita pilih bisa bergerak atau berubah warna otomatis atau klip-klip sehingga bisa menarik perhatian peserta didik gitu, Pak. Jadi mungkin maksudnya tuh Ibu Husna ingin membuat animasi pada Canva. Oke. Nah, bisa ya Bu ya. Tadi sudah dicontohkan ya, mungkin terlambat bergabung. Oke, saya ulangi kembali. Nah, ini misalkan, belum saya share screen. Nah, misal ini ya. Nah, ini misal mau dianimasikan gitu kan. Tinggal klik ini, klik. Terus, ini sudah ada animasinya ini. Yang belum ada animasinya saja saya contohkan, misal yang ini, gambar ini klik seperti ini, lalu klik animate, kayak gini, sudah tinggal dipilih animasinya mau yang mana, kayak gitu. Ini macam-macam, banyak sekali animasinya, begitu. Ibu Nurha ya. Oke, Mbak Fani. Baik, lanjut saja ya Pak ke penanya selanjutnya. Di sini ada Ibu Marita Puspa. Marita Puspa. Ibu Marita Puspa, silakan untuk men-unmute mikrofonnya. Oke, silakan Ibu. Bu Marita Puspa, silakan. Bisa di-unmute? Nggak bisa? Oke, bisa. Bisa. Sip. Selamat malam, Pak Hendra. Ya, selamat malam. Saya mau bertanya. Sebenarnya saya buat video dengan Canva itu belum pernah, tapi dengan aplikasi yang lain sudah pernah. Yang saya mau tanyakan, ketika membuat slide presentasi itu, baiknya, tadi kan Bapak mencontohkan ambil template, kemudian disusun, pilih yang mana. Nah, tadi kan Bapak ada gabungan tuh Pak. Yang pertama Bapak pilih tadi ada image gambarnya, ada fotonya gitu. Terus kemudian yang kedua tuh ada gambar kartun. Kemudian yang ketiga boleh ambil lagi dari yang ada image foto gitu kan. Nah, baiknya jika slide presentasi yang baik itu apakah yang serasi atau boleh di-mix atau bagus di-mix gitu atau bagaimana? Baiknya secara presentasi ya, secara visual gitu maksud saya. Oke, terima kasih Bu Marita. Nah, ini begini Bu, pertanyaannya ini menarik ya. Pertanyaannya menarik sekali untuk mungkin berbeda dengan penanya-penanya peserta yang lain. Tergantung audiensnya itu apa Bu? Begitu. Nah, audiensnya itu apa? Kalau misalkan audiensnya itu untuk mungkin jenjang dari TK sampai ke SD dan lain sebagainya, di mix oke. Kayak gitu kan. Nah, kalau saya kan memang audiensnya itu audiens anak-anak SMK, audiens
mahasiswa kayak gitu. Jadi kalau misalkan digabung-gabung itu kan secara visual itu kan tidak bagus kayak gitu. Tapi kalau misalkan audiensnya itu memang, oh ini pas nih, misalkan di sini juga ada pertanyaan, kalau mau kita tambahkan burung, ikan, bergerak, dan lain sebagainya kayak gitu, ini kan banyak juga ini kayaknya di chat kan. Nah, itu tergantung audiens yang kita sasar kayak gitu. Tapi kalau secara prinsip animasi, itu tidak bagus secara prinsip animasi. Secara prinsip animasi. Tapi tergantung audiensnya seperti apa dulu gitu. Kalau misalkan audiensnya itu anak SD atau anak TK kayak gitu, kita kasih font-font tulisan saja, mereka baca aja tidak bisa, bukan Bu? Nah, itu kan nggak bagus juga gitu. Jadi disesuaikan, sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan audiens atau penonton, itu targetnya itu apa kayak gitu. Begitu Ibu Marita. Oke. Coba sebentar. Nah, baik, sudah. Kalau tes aku. Baik Pak. Jadi audiens saya itu anak SMK. Nah, dan SMK-nya itu terjawab Ibu. SMK-nya itu jurusan animasi. Nah, jadi memang biasanya saya memakainya yang serasi, artinya kalau image-nya foto terus, kalau image-nya kartun terus, itu memang baiknya seperti itu. Kemudian boleh tanya satu lagi nggak Pak? Silakan Bu. Nah, jika mungkin besok ya menambahkannya. Jadi yang belum saya bisa itu adalah memasukkan suara audio ya, masukkan suara saya ke dalam slide-nya itu. Jadi saya mau pakai suara juga Pak maksudnya. Ya hanya tadi kan suaranya hanya musik gitu ya. Iya. Yeah. Saya mau masukkan suara saya juga gitu. Oke. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Baik Pak. Terima kasih. Bu Marita ngajar animasi di produktif atau adaptif normatif? Saya produktif Pak. Oh produktif, animasi. Yes. Oh gitu. Berarti malah lebih ini ya. Apa itu namanya software penguasaannya? Biasanya menggunakan apa Bu di sana Bu? Animate? Kami pakai Toonboom Pak. Oh Toonboom. Yes. Oke. Kalau di sekolah kami nggak pakai Toonboom Bu. Nggak kuat untuk bayarnya. Begitu. Oke. Terima kasih Bu Marita. Terima kasih, Salam kenal. Pak.